Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati ajma'in. والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي إلى حضرة مشايخي خصوصا شيخي ومربي روحي حضرة الشيخ ميمون زبير إلى حضرة مشايخنا كالحاج جنيد أناس الحاج عبد الرحيم أحمد كالحاج فقيه إمام الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Dawud alaihi salam. Wa qala lan ngendika sapa Dawud sapa Nabi Dawud alaihi salam. Iku muga tetep ing atase Nabi Dawud assalamu utawi keselamatan. Berkata Nabiullah Dawud alaihi salam. Kata Nabi Dawud begini. Al-mar'atus su' ala ba'liha kal hamli thaqil ala syekhil kabir. Al-mar'atu utawi wong wadon. Al-mar'atu utawi wong wadon as-su'u kang blesak, kang ala, perempuan yang buruk. Tentu buruk di sini buruk dari segi akhlak dan tata krama, bukan buruk rupa, bukan. Perempuan yang buruk akhlaknya, yang buruk adabnya, ala ba'liha ingatase suamiye almar'atus su. Ala ba'liha ingatase suamiye almar'atus su. Iku kal hamli kaya beban. Iku hal hamli kaya beban athaqili kang berat. Iku kal hamli kaya beban athaqili kang berat. Ala syekhil kabiri ingatase wong tua al kabiri kang tua rentah. Ala syekhi ingatase wong tua al kabiri kang tua rentah. Kata Nabiullah Dawud bahwa perempuan yang buruk akhlaknya, yang berada dalam tanggungan seorang suami itu laksana beban yang berat yang dibebankan kepada orang tua yang sudah sangat tua renta. Jadi ada orang tua sudah tua renta disuruh manggul karung, ya, disuruh manggul beban yang sangat berat. Nah itu ibaratnya seorang suami yang memiliki istri yang buruk akhlaknya. Betapa
Memiliki istri yang buruk akhlaknya, buruk budi pekertinya itu menjadi beban yang sangat berat bagi seorang suami. Bayangkan bagaimana tidak berat. Misal suaminya, istrinya itu suka ngomel, mending mengomel kalau di dalam rumah, terkadang sampai di luaran misalkan ya, sampai di luaran berani ngomel-ngomelin suaminya. Jadi beban psikologis sebagai seorang laki-laki. Ketika misalkan suaminya lagi bercanda, suaminya lagi ngobrol sama temennya, datang istrinya ngomel-ngomel di depan orang banyak, di depan teman-temannya. Apa itu tidak menjadi beban psikologis tersendiri? Ada, banyak begitu. Jadi tidak pandang bulu di depan siapa, tidak melihat situasi, berani ngomong kasar di depan tamu misalkan, itu ada. Makanya di sini diibaratkan kata Nabiullah Daud seperti beban yang sangat berat yang ditanggung oleh orang yang sudah tua. Orang tua renta umurnya sudah 70 tahun, sudah bungkuk, lalu disuruh gotong karung yang bebannya 1 kintal misalkan. Itu sangat berat. Ibaratnya. Sementara wal mar'atu salihatu, wal mar'atu hale utawi wong wadon as-salihatu kang salihah. Wal mar'atu hale utawi wong wadon as-salihatu kang salihah. Sementara perempuan yang salihah, istri yang salihah, istri yang baik budi pekertinya, tutur katanya halus sama suaminya, tidak berani ngomong kasar, tidak berani ngomel-ngomel, apalagi sampai di depan tamu misalkan. Diibaratkan iku kataji laksana mahkota, iku kataji laksana kaya mahkota, mahkota al-murassai, al-murassai kang ditrotos, yang di yang disepuh bidzahabi kelawan emas. Al-murassai kang ditrotos bidzahabi kelawan emas. Laksana seperti mahkota yang yang bertahtakan, mahkota yang bertahtakan intan, yang bertahtakan emas, yang kemudian lapisannya adalah lapisan emas. Mahkota berlapis emas, murassa' bidzahab. Betapa mahkotanya saja kan terbuat dari mahkota, terbuat bahkan misalkan bukan terbuat dari emas pun, kalau sudah namanya mahkota, sebuah perhiasan yang sangat mulia, apalagi mahkota berlapiskan emas murni, luar biasa. Perempuan yang solehah, istri yang solehah itu seperti mahkota yang berlapiskan emas. Bagaimana? Kullama ro'a ing dalam sumangsane ningali. Kullama ro'a ing dalam sumangsane ningali sopo suami ha ing mar'ah. Kullama ro'a ing dalam sumangsane ningali sopo wong lanang atau sopo zauj ha ing zaujah. Setiap kali suaminya memandang istrinya yang solehah tadi, qarrat maka ayem opo ainuhu matane suami, ayem opo ainuhu matane suami biru'yatiha kelawan memandang istrinya. Wah, tiap kali dipandang oleh suaminya, membuat suaminya itu ayem, anteng, tentrem, menjadi penyejuk jiwa, tidak gersah. Pulang dari tempat kerja, dari kantor, dari berjualan, lalu sampai rumah istrinya
istrinya memandang, istrinya menampakkan wajah yang ceria, wajah yang katakanlah tidak memberikan beban dan lain sebagainya. Apalagi misalkan menyambut ketika pulang dari kantor, menyambut di depan pintu, tutur katanya halus. Ini ideal banget, tapi ini luar biasa. Ya, sangat idealnya seperti itu. Mungkin capeknya suami, lelahnya suami akan terbayarkan, akan merasa ya seakan-akan hilang lelahnya itu ketika sampai rumah, keadaan rumah tenang, keadaan rumah anteng, istrinya tidak marah-marah. Yang terjadi misalkan sudah di kantornya banyak beban kerja, problem kantor banyak, masalah-masalah di kantor banyak, di jalan kena macet, ya. Di jalan kena macet, sudah berjam-jam mengendarai kendaraan dengan peluh, keringat, lalu capek, lelah, haus, lapar, sampai rumah diomelin sama istri. Apa tidak luar biasa ini kesabaran suami itu diuji. Idealnya seperti itu. Wayam bagilan priyoga. Priyoga itu seharusnya, seyogyanya, sejatinya, seyogyanya ayut labu, yakni dituntut laha kadue seorang istri, laha kadue zaujah atau mar'ah. Yutlabu yakni dituntut laha kadue zaujah, opo anta'rifa yenta ngerti sopo, opo anta'rifa yenta ngerti sopo zaujah, opo anta'rifa yenta ngerti sopo zaujah, ngerti annaha ing setuhune zaujah, annaha setuhune zaujah itu istri, iku kal mamlukati kaya wong wadon kang dimiliki. Hendaknya seorang perempuan itu tahu bahwa dirinya itu seperti budak, seperti ya, dalam hal dia si perempuan ini ketika sudah menjadi seorang istri, dia tidak bebas sebagaimana masih seorang gadis. Ya. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak memiliki suami tidak sebebas itu. Istilahnya kal mamlukah, seperti perempuan hamba sahaya. Ayil amati yakni kaya amat. Lizauji kadue suami. Lizauji kadue suami. Hendaknya para istri itu tahu, ngerti, kalau dia sudah menjadi seorang istri, dia tidak memiliki kebebasan penuh atas dirinya. Dalam arti segala sesuatunya menjadi terbatas, dibatasi dengan hak dan kewajiban. Bahkan wakal asiri yakni kaya wakal asiri kaya wong kang ditawan. Wakal asiri kaya wong kang ditawan. Ditawan al-ajizi kang lemah. Al-ajizi kang lemah biyadir rajuli ing dalam kekuasaane wong lanang. Biyadir rajuli ing dalam kekuasaane wong lanang. Sudah kayak tawanan. Tidak bisa seenaknya. Kalau dulu misalkan masih gadis, mau pulang jam berapa saja asalkan ada izin orang tua, tentu bisa. Mau pergi main sama teman-temannya, kemudian izin sama orang tuanya, bebas-bebas saja.
mau bercanda, istilahnya ya, mau bercanda kalau zaman sekarang mungkin ya, karena memang sudah zamannya. Misalkan mau kumpul sama teman satu angkatannya, mau reunian dengan satu kelasnya, bebas-bebas saja. Tapi kalau sudah menjadi istri, kalau suaminya tidak mengizinkan, ya sudah, tidak boleh berani melanggar, jangan berani-berani melanggar. WA-an sama temennya satu kelasnya, apalagi di situ ada laki-laki. Kalau masih gadis, mungkin masih bebas-bebas saja. Tapi kalau sudah menjadi seorang istri, paling tidak membatasi diri, karena khawatir ada fitnah. Apalagi terutama di zaman sekarang itu ada istilah, mohon maaf, CLBK, ya, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ya. Habis itu izinnya reunian sama suaminya, ternyata pas reunian ketemu sama mantan dulu lagi waktu sekolah. Nah ini yang bahaya, dan itu terjadi tidak bisa dihitung, artinya saking banyaknya. Di usia-usia perkawinan yang mungkin di masa-masanya sudah bosan, dan karena usia perkawinan umur 10 tahun, perkawinan 15 tahun, perkawinan, ya, pernikahan, berkeluarga, ada titik jenuh. Lalu ketemu sama mantannya sama di usia-usia jenuh perkawinan, ya, di usia-usia kejenuhan atas perkawinan yang sudah dijalaninya. Awalnya tidak ada masalah apa. Di rumah si perempuan tadi tidak ada masalah dengan suaminya, atau bisa jadi ada masalah. Apalagi si laki-lakinya si mantannya itu juga bisa saja ada masalah. Tentu karena di titik jenuh itu mulai merasa ada bosan, sudah mulai banyak hal yang mungkin barangkali di sini kekurangan, pasangannya ini, lalu melihat setannya menggoda, ya, begini, dengan bisikan setannya menggoda, seakan-akan teman yang mantannya itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasangan kita. Ketemu di acara reuni, jadi sudah akhirnya jadi. Makanya ya harus bisalah kita menjaga diri, membatasi diri, terutama barangkali kalau dulunya pernah memiliki kedekatan dengan lawan jenis, lalu iseng-iseng menghubungi, iseng-iseng intens komunikasi, itu bahaya, sangat bahaya sekali. Terjadinya perceraian, permasalahan keluarga itu banyak yang terjadi gara-gara seperti itu, ya. Intens komunikasi dengan yang dulunya pernah dekat sama kita, terutama di usia-usia pernikahan yang sudah di titik-titik jenuh. Godaan setannya itu besar. Jadi di sini dijelaskan, kata Syekh Nawawi, wakal asiril ajizi fi yadir rajul, seperti tawanan yang tidak berdaya apa-apa di hadapan suami, itu tidak memiliki kekuasaan apa, sampai fala tatasarrufu, maka ora kena membelanjakan sopo seorang istri. Fala tatasarrufu, maka ora kena membelanjakan sopo istri. Aitun fiku, yakni memberikan nafkah, maksudnya membelanjakan, minfakakan sopo istri. Fi syai'in, ing dalam sewiji-wiji. Fi syai'in, ing dalam sewiji-wiji. Min malihi, saking hartane suami.
min malihi saking hartane suami illa biidnihi kecuali kelawan izine suami ayy zauji yakni izine suami. Maka seorang wanita, seorang istri tidak bebas membelanjakan harta suaminya kecuali memang seizin suaminya itu. Contoh, misalkan suaminya ngasih uang belanja nih, dikasih uang belanja per hari misalkan contoh 100.000, 1 bulan berarti 3 juta, atau 1 hari 50.000, 1 bulan 1,5 juta. Silakan digunakan untuk keperluan rumah tangga. Maka istri harus bisa mengolah harta yang diberikan, uang yang diberikan oleh suaminya itu dengan baik, tidak kemudian bebas, ya, tidak kemudian bebas, apalagi misalkan ngasih keluarganya. Ya ini yang kadang perlu dipahami. Ngumpet-ngumpet ngasih adiknya, ngumpet-ngumpet ngasih orang tuanya dari uang itu tanpa seizin suaminya. Kecuali, ini ada kecuali berlaku ada hukum ulima ridhahu. Mungkin pertanyaannya, berarti kita harus izin terus dong. Kalau mau apa-apa harus izin terus. Mau ngasih orang tua saya saja harus izin, misalkan hanya ngasihnya sekedarnya dapat nyisihin uang belanja, diirit-irit pengen ngasih orang tua. Berarti harus izin dong. Nah, ada hukum namanya ulima ridhahu, sudah diketahui ridhonya. Sudah yakin suaminya itu ridho tanpa harus ngomong. Nah, kalau seperti itu boleh. Tentu yang tahu itu istri, yang tahu itu istrinya. Nih, tipikal suami saya itu dermawan apa pelit. Kalau tipikalnya dermawan, suami saya sih pasti nggak apa-apa. Apalagi ini dapat nyisihin sedikit-sedikit, ya, dapat menyisihkan sedikit-sedikit, ya, menyisihkan sedikit-sedikit untuk orang tua saya. Jangankan itu, kadang untuk ngasih minta saja kadang sering dikasih. Kalau ngomong cara jujur, ngomong benar, boleh. Nah, tipikalnya dermawan, tanpa harus izin. Saya yakin nih suami saya, kalau saya ngasihkan uang ke suami saya boleh. Tanpa harus ngomong pun suami saya pasti ridho, suami saya pasti ikhlas, ya nggak apa-apa, tanpa harus izin. Namanya ulima ridhahu. Tapi kalau misalkan tahu suaminya tipikalnya pelit, apa-apa tuh harus ngomong. Iya, harus ngomong. Ngasih uang 5.000 saja sama pengemis misalkan harus ngomong. Wah ya ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un nih kalau punya suami seperti itu, gitu ya. Jadi kasihan banget seorang istri yang punya suami seperti itu. Ya, tentu harus seizin suaminya. Bal qala jama'atun minal ulama'i wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.